Dikisahkan seorang pahlawan hebat dan kuat dan perkasa bernama Toto Siregar. Namun walaupun memiliki kekuatan yang super hebat, Toto mempunyai sifat yang amat sangat pemalu. Hingga suatu hari Toto bertemu dan diundang oleh 3 cewek cantik bernama Ciel, Anemone, dan Goa untuk bergabung dengan party mereka. Dan tanpa berpikir panjang, Toto langsung menerima undangan mereka. Tapi Toto tidak menyadari bahwa ketiga cewek tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh sang pahlawan Toto sendiri. Akan tetapi mereka para cewek tidak dapat dengan mudah membunuh sang pahlawan begitu saja. Mereka selalu terkendala dengan berbagai hal. Nah, seperti apakah kisah keseruannya? Inilah Kigetsu Yusa to Ano Sansosu Hime. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang Raja Iblis yang memanggil putrinya bernama Ciel Zebul. Di sana, sang Raja Iblis ingin putrinya melakukan sebuah misi untuk upacara kemerdekaan negara Iblis. Misi tersebut adalah menyingkirkan seorang pahlawan kuat yang ingin membunuhnya. Lalu Raja Iblis memberitahukan target dan mengirim Ciel ke dunia manusia. Di sisi lain, tampaklah seorang cewek tomboy bernama Anemone sedang bernegosiasi untuk melakukan sebuah misi membunuh seseorang. Anemone sangat marah karena mereka memintanya untuk memakai seragam pendeta untuk melaksanakan misinya. Akan tetapi Anemone langsung semangat dan bercahaya ketika mereka menambahkan bonus untuk memakai seragam itu. Cewek mata duitan. Gak apa-apa bang, gue suka bang sama cewek mata duitan bang. Halah bacot lu. Serius bang. Iya terserah lu. Ya lanjut. Di sisi lain, tampaklah para ciwi sedang memberikan semangat pada cowok yang sudah tidak berdaya. Tiba-tiba cowok berbadan kekar memasuki ruangan mereka sambil marah-marah mencari ciwi bernama Goa. Namun apa yang terjadi? Dalam sekejap cowok kekar tersebut langsung menjadi lunak oleh sosok ciwi bernama Goa. Tak lama kemudian bawahannya melaporkan target sempurna untuk dijadikan hiburan dirinya, yaitu si pahlawan Toto. Nah, sementara itu di kantor perserikatan yang berada di kota Promner, tampaklah 3 petualang pemula sedang mencari sebuah misi. Tidak lama kemudian muncullah seorang pahlawan baik dan kuat bernama Toto Siregar mengajak mereka untuk berpetualang. Sontak saja semua yang hadir di kantor tersebut sangat bersemangat karena ingin berpetualang bersama Toto untuk memburu Raja Iblis. Namun ternyata itu semua hanyalah hayalan Toto saja. Karena kenyataannya ketika Toto datang, mereka semua itu langsung kabur terberit-berit karena Toto nampak seperti debt collector yang jahat. Ya, hal itulah yang membuat Toto merasa putus asa karena kejadian itu sudah terulang beberapa ratus kali. Waduh. Namun tiba-tiba ada 3 cewek cantik memanggil Toto untuk bergabung dengan party mereka. Sontak saja semua orang yang hadir di sana sangat menginginkan 3 cewek cantik itu untuk bergabung dengan mereka. Sedangkan Toto terus memikirkan kata-kata yang bagus untuk menerima ajakan mereka. Lantas Goa langsung menghampiri dan memeluk Toto karena dirinya sudah menjadi milik Toto. Namun tiba-tiba ya, Toto yang pemalu langsung pingsan terkena damage melon yang sangat luar biasa. Bang, Berisik lu, lagi serius. tapi bang, berisik lu. Ya, di sana para ciwi langsung berasumsi liar dengan kelemahan sifat Toto. Bahkan Ciel langsung mengeluarkan sihirnya untuk segera membawa Toto kabur dari tempat tersebut untuk dibunuh. Ya, tampaklah Ciel membawa terbang Toto dengan sihir terberang. Goa dan Anemone yang tidak mau kehilangan target langsung mengejar Ciel. Tapi di sana Goa merasa senang dengan aksi kejar-kejaran mereka yang kayak film Bollywood. Sedangkan Anemone berterima kasih pada Ciel karena kini Anemone bisa bertarung dengan bebas. Sontak Anemone langsung menyerang dengan bedil sakti. Namun Ciel menahan semua tembakan dengan sihir pelindung. Di sana Goa menyadari bahwa saingannya itu bukanlah abal-abal. Maka dari itu Goa menyiapkan ramuan khusus untuk melawan mereka semua.
Lantas Goa melerai dan mengajak mereka untuk gencatan senjata karena mereka saling mengancam dengan kekuatan mereka masing-masing. Akan tetapi mereka langsung kaget dengan tubuh mereka yang tidak dapat digerakkan dengan bebas. Sontak saja Goa langsung tertawa melihat mereka yang sedikit panik karena terkena efek ramuan miliknya. Tapi yang lebih dipanikkan lagi, ramuan Goa telah mengganggu sihir pemanggilan milik Ciel sehingga... Ya, karena tidak bisa dikendalikan, Ciel tak sengaja malah memanggil naga bonar yang sangat hitam. Jelas saja mereka panik langsung meminta obat penawar pada Goa, karena jika tidak begitu, mereka semua akan mati. Lalu ketika sang naga akan menyerang mereka, tiba-tiba... Ya, hanya dengan satu pukulan saja, Toto langsung menghancurkan rahang naga hingga hancur. Jelas saja mereka bertiga langsung terkesima dengan kekuatan pukulan dahsyat milik Toto. Lantas mereka langsung memeluk sambil memuji kehebatan Toto hingga Toto kembali pingsan sambil berdiri. Aduh, Toto lemah banget sih. Bang, Toto itu OP bang. Ya tahu. Dia OP tapi lemah sama Ciwi. Nah, yang awalnya mereka ingin membunuh Toto kini agak sedikit berubah pikiran karena Toto sudah menyelamatkan mereka semua dari terkaman naga. Lantas Goa menyarankan untuk membawa Toto makan siang bersama-sama sambil berkenalan satu sama lain. Akan tetapi di hati mereka masing-masing tetap saling waspada karena mereka tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Bahkan mereka ingin mencari kesempatan yang tepat untuk membunuh Toto. Intinya misi untuk membunuh Toto tetap akan berlanjut. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di kota Tosokune untuk makan siang. Mereka memperkenalkan diri masing-masing dengan identitas palsu dan tujuan palsu. Ini si Toto malah terdiam dan larut dalam kata-kata yang ada di dalam pikirannya. Dan dia itu tetap tidak bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ya mungkinnya bisa dibilang si Toto itu grogi kalau ngomong sama Ciwi. Nah, Goa yang kegatelan langsung memeluk Toto hingga membuat Toto pingsan lagi. Ternyata Goa sengaja melakukan itu agar mereka dapat membicarakan tujuan mereka yang sebenarnya. Bang, biar gue aja yang atasi Goa bang. Alah, sama-sama lemah lu, sok kuat lu. Hei bang, jangan ngeremehin botak bang. Alah, berisik lu, ini kita harus serius. Ya, lanjut. Nah, lantas mereka kembali memperkenalkan diri dengan identitas asli dan tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu untuk membunuh sang pahlawan Toto. Tidak lama kemudian, Anemone pura-pura keluar dari kompetisi untuk membunuh Toto dengan alasan baju cosplay yang dipakainya itu sangat merepotkan dirinya. Bahkan Anemone langsung pergi, pura-pura tidak jadi menerima misi untuk membunuh Toto karena upahnya terlalu kecil. Tidak lama berselang, Anemone naik ke atas gedung, bersiap untuk melancarkan serangan jarak jauh dengan snipernya untuk membunuh Toto. Akan tetapi Anemone tidak menemukan target yang dicarinya. Yang ada Anemone malah melihat transaksi perdagangan budak. Sontak saja Anemone kaget dan marah. Lantas dengan sigap Anemone melemparkan bom asap untuk menyelamatkan si bocil. Dan ternyata Anemone di sini memiliki sedikit jiwa keadilan. Bukan hanya menyelamatkan si bocil, dia juga memberikan sekantung uang untuk si bocil jajan. Tidak lama dari itu, si penjual budak menunjukkan wujud aslinya berupa makhluk hijau yang tidak akan mati meski dipenggal. Sontak saja Anemone langsung menyerangnya dengan ganas. Bahkan saking ganasnya kota tersebut nampak berbeledakan. Si hijau tidak menyangka seorang Ciwi bisa sekuat itu. Bahkan tangan si hijau tak terasa sudah putus terkena sabetan pisaunya. Sontak si hijau mulai serius akan membunuh Anemone. Namun lagi-lagi hanya dengan satu pukulan dari Toto, si hijau langsung mati. Jelas saja Anemone kaget karena dengan tiba-tiba Toto muncul untuk menyelamatkannya kembali. Dan hatinya sedikit tersentuh ketika Toto bilang ingin melindunginya. Lalu ketika Anemone bersikap centil, Toto langsung pingsan lagi. Aduh, si Toto lemah banget bro. Bang, Toto OP bang. Iya tahu botak.
Ya, tampaklah Anemone begitu kesal karena kedua ciwi lainnya malah mengejek bilang cie-cie ada yang kesemsem nih. Ya, di sana Ciel berasumsi bahwa seharusnya Anemone dapat membunuh si hijau dengan mudah. Namun ternyata Anemone tidak ingin si bocil melihat mayat jatuh tepat di depannya yang dapat merusak masa depan si bocil. Anemone sebenarnya ingin mengubah dunia yang busuk ini, akan tetapi Anemone membutuhkan uang untuk melakukan itu semua dan... 勇者殺しの依頼はミスれねえんだ。 Ya, dalam sekejap Anemone langsung menyerang Toto yang sedang pingsan. Akan tetapi serangan tersebut malah mematahkan pisau Anemone menjadi dua hingga membuat Anemone frustasi dan ingin beristirahat. Lantas Goa mengajak mereka untuk beristirahat di penginapan. Namun Anemone kembali kesal karena tidak mau satu ruangan dengan mereka. Bahkan Anemone langsung pergi karena tidak mau tidur berempat dalam satu kasur yang dapat membuat Toto pingsan lagi. Lalu Ciel pun pergi meninggalkan Goa berdua bersama Toto di ruangan tersebut. Waduh bang, bahaya itu bang. Iya juga botak. Ya, di sana Goa sebenarnya hanya ingin membuat Toto menjadi hewan peliharaan. Oleh sebab itu Goa tidak ada niat untuk membunuh Toto. Lantas Goa menyuntikkan obat buatannya agar dapat mengendalikan Toto dengan mudah. Tampaklah Toto masih tetap berdiri terdiam tanpa ada perubahan, meskipun Goa telah menyuntik Toto selama mandi dalam waktu 5 menit. Kemudian Goa mengeluarkan jurus andalannya untuk membangunkan Toto. Bangunkan apa coba? Yaitu jurus cambuk kuda renggong. Di mana sekali cambuk biasanya para jomblo sejati langsung terkimoci. Namun Toto masih saja bertahan. Alhasil Goa menunjukkan jurus pamungkasnya yaitu pelet marongge. Tapi tiba-tiba Toto jadi sangat puas. Ternyata Toto sedang berusaha melawan pelet marongge. Toto bilang dia itu akan melindungi semuanya. Entah kenapa di sana Goa malah jadi kesemsem dan pasrah siap untuk smackdown sampai pagi. Namun tiba-tiba Toto akhirnya tersadar dan langsung pingsan lagi setelah melihat Goa yang berkeringat deras. Jelas saja Goa langsung bete. Aduh Toto, lemah banget lu. Bang, Toto OP bang. Ya tahu botak. Ya lanjut. Tidak lama kemudian Goa menceritakan semuanya pada Ciel dan Anemone, pria kekuatan Toto yang dapat terlepas dari pelet marongge. Namun Ciel dan Anemone malah tertawa ketika Goa mengancam mereka dengan kekuatannya. Mereka malah saling mengejek karena selalu gagal membunuh Toto. Lantas Goa kembali menenangkan mereka semua untuk tidak saling bertengkar. Hingga akhirnya mereka menyelesaikan permasalahan mereka dengan secara wanita dewasa, di mana mereka akan bermain kartu sambil ngemil hingga mereka tertidur pulas. 楽しいです。かわいいなお前。 Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Toto akhirnya terbangun dari pingsannya. Akan tetapi Toto malah pingsan lagi setelah melihat para ciwi yang tidur dengan gaya bebas. Aduh Toto. Esok hari pagi pun cerah. Pagi-pagi Anemone sudah santuy dengan urut samsunya. Sementara Toto masih pingsan bersimbah darah. Melihat ada kesempatan untuk membunuh lagi, mereka berdebat siapa yang lebih cepat untuk membunuh sampah lawan. Namun ketika Toto tersadar, mereka langsung menunjukkan wajah imutnya masing-masing. Dan karena saking imutnya, Toto lagi-lagi langsung pingsan. Aduh Toto. Hidup Toto. Berisik lu botak. Ya lanjut. Nah, tak lama kemudian mereka berkumpul di depan penginapan setelah melakukan sarapan pagi. Dan seperti biasa, para ciwi selalu ribut ketika mereka sedang berada di dekat cowok perkasa seperti Toto. Sedangkan Toto seperti biasa melamun dan mengkhawatirkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Tidak lama kemudian, Goa mengajak mereka untuk mendaftarkan kelompok parti mereka ke kantor polisi, kantor serikat petualang. Di sana Toto terkejut ketika dirinya harus menulis kelompok partinya karena Toto terpilih untuk menjadi ketua kelompok mereka. Nah, karena merasa senang, Toto berterima kasih. Namun gimana ya ini si Toto ini? パーティーリーダーの欄に名前を書いて。よろしくお願いします。 Dan di sana seperti biasa Toto melamun masa depannya. Apakah Toto bisa menjadi ketua parti yang baik? Tidak lama berselang, mereka pun mendapatkan sertifikat resmi untuk mulai melakukan petualang. Lantas Goa menjelaskan perihal level peringkat dalam petualangan dari mulai peringkat E hingga peringkat S yang tertinggi.
Dan kini mereka berada di level E, peringkat paling rendah untuk para pemula. Waduh, padahal mereka pada OP semua loh. Nah, jika mereka ingin mencapai peringkat S untuk melawan Raja Iblis, maka mereka harus berusaha keras untuk menyelesaikan misi sebanyak mungkin. Goa mengatakan untuk menaikkan peringkat level mereka membutuhkan tahunan seperti petualang lain. Tiba-tiba Ciel sengaja memeluk tangan Toto agar Toto kembali pingsan. Aduh, si Toto. Hidup Toto. Berisik, Ustaz. Ya, di sana Aciel berasumsi bahwa mereka itu tidak perlu repot-repot untuk menaikkan peringkat dan ikut berpetualang, karena tujuan mereka semua itu sebenarnya ingin membunuh sang pahlawan. Sontak semuanya langsung menunjukkan sifat asli mereka masing-masing, dan akhirnya mereka semua sepakat untuk membunuh sang pahlawan secara bergantian. Lalu untuk menentukan siapa yang pertama, mereka pun adu sweet batu gunting kertas. あなたにしてはいい提案ですね。 Tak lama berselang, Toto terbangun dari pingsannya dengan hanya ditemani Aciel. Dan lagi-lagi dalam hati Toto memikirkan cara untuk berbicara keren di hadapan Ciwi. Namun Toto akhirnya sadar bahwa semua hayalannya itu adalah mustahil. Kemudian Aciel memberitahukan bahwa dirinya sedang mengawasi Toto di saat Anemone dan Goa memilih misi untuk party mereka. Lantas Toto menjelaskan bahwa dirinya ikut berpetualang karena ingin lebih percaya diri. Toto berasumsi jika dirinya dapat membunuh Raja Iblis, maka akan dapat melupakan sifat dan luka di wajahnya, hingga dirinya dapat lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang lain. Di sana Aciel langsung terdiam sambil mengingat dirinya yang mendengar semua temannya sangat menginginkan misi upacara kemerdekaan. Kemudian Aciel menyemangati Toto agar berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih percaya diri. Hidup Toto! Hidup Bang, hidup Bang. Ya, di sana Toto meminta maaf pada Aciel karena Toto selalu pingsan, yang membuat mereka khawatir karena seharusnya sebagai laki-laki perkoso, Toto itu harus melindungi para Ciwi. Namun Aciel merasa tidak keberatan dan memuji Toto yang telah menyelamatkannya saat akan terbunuh oleh naga. Tapi si Toto malah pingsan lagi setelah mendengar pujian dari Aciel. Aduh, Toto. Hidup Toto. Berisik botak. Hidup botak. Hidup Bang, hidup Bang, hidup. Nah, tidak lama kemudian Goa dan Anemone, kita sebut saja Ane, datang memuji Aciel yang seperti jatuh cinta pada Toto. Ternyata mereka mendapatkan surat izin misi rank E dari Pandai Besi untuk mencari biji besi di Goa Mata Air. Ane meragukan Aciel yang akan membunuh Toto karena melihat hati mereka seperti mempunyai ikatan spesial. Namun Aciel tidak mau diremehkan dan diganggu Ane, hingga mereka lagi-lagi saling mengeluarkan auranya masing-masing bersiap untuk bertarung. 変わってやってもいいぜ。それはお互い様です。けでなく、頭まで悪いんですか？ Akan tetapi seperti biasa, Goa kembali memisahkan pertengkaran mereka berdua dan segera mengajak mereka untuk segera pergi menjalankan misi ke Goa Mata Air. Tampaklah Toto merasa gugup untuk memasuki Goa karena hal itu adalah misi pertamanya. Aciel yang melihat itu langsung menyemangati Toto. Hidup Toto. Hidup Bang, hidup Bang. Ya, tapi di sana Toto berpikir bahwa menghadapi Ciwi cantik yang ada di depannya itu jauh lebih gugup dibandingkan memasuki goa itu. Lantas Toto mulai memasuki goa dan meminta mereka mengikutinya dari belakang. Tampaklah mereka tiga Ciwi pembunuh mengikuti Toto sambil membicarakan cara Aciel yang ingin membunuh Toto duluan. Lalu Aciel memilih cara klasik untuk membunuh Toto, yaitu dengan mengeluarkan Monster Slam. Akan tetapi Goa dan Ane malah merendahkan slam yang dikeluarkan Aciel. Karena menurut Ane, Monster Slam itu tidak pernah dapat menyerang dan membunuh penduduk desa. Dan 今はそうですね。手並み拝見といきましょう。 ya, hanya dalam hitungan detik Toto dengan cepat menghancurkan para slam hingga berserakan. Mereka bertiga memuji kecepatan dan kekuatan pukulan Toto hingga mereka bertanya-tanya dan memikirkan jurus apa yang akan dikeluarkan lagi oleh Aciel. Dan Goa malah berasumsi liar bahwa Monster Slam itu sama lengketnya dengan isian biji salak yang keluar dari pipa berbulu. Lantas Aciel mengeluarkan sihirnya untuk membuat para slam bersatu agar menjadi lebih kuat. Lalu apa yang terjadi? スキルか。はい。そこに見ますか、勇者様。 Ya, kali ini pukulan Toto malah terserap oleh Monster Slam. Bahkan tangannya tidak bisa dilepaskan dari tubuh Monster Slam karena terlalu lengket.
Mereka bertiga hanya menonton Toto yang sedang berjuang sendirian. Bahkan Acil pura-pura menyemangati Toto agar tidak kalah bertarung dengan Monster Slam. Hidup Toto! Hidup Bang, hidup Bang, hidup. Ya, sontak Toto dengan kuat memutar-mutar dan membandingkan Monster Slam dengan kuat. Hingga akhirnya dengan jurus auman harimau, Toto berhasil mengalahkan Monster Slam hingga hancur. Sontak saja Acil kaget karena hanya dengan jurus teriakan Toto mampu mengalahkan Monster Slam yang kuat. Nah, karena Acil mulai menyerah untuk membunuh Toto, Goa mengajak mereka untuk menyelesaikan misi mereka mencari biji salak, biji besi. Dan hanya dengan satu kali pukulan saja, Toto dapat menggali dan mengumpulkan biji besi dengan jumlah yang sangat banyak melimpah. Singkat cerita, mereka menyetorkan biji besi yang dipesan oleh seorang pandai besi. Jelas saja mereka kaget ketika melihat hasil tambang party Toto yang berjumlah sangat banyak. Bahkan membuat si Enceng menjulurkan lidahnya karena si Enceng hanya mendapatkan 3 buah biji besi dari hasil kerja kerasnya. Di sana Mang Kos berterima kasih pada Toto yang telah menyetorkan banyak biji besi. Bahkan Mang Kos memuji dan menanyakan nama sang pahlawan yang kelak akan menjadi orang hebat hingga membuat Toto gugup. Singkat cerita, mereka bertiga penasaran menanyakan latihan Toto. Kok bisa Toto sangat kuat dan hebat seperti sekarang? Namun Toto menjawab bahwa dirinya hanya selalu melakukan olahraga siang dan malam. Jelas saja mereka kaget karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Toto. 筋トレ Tidak lama berselang, si Enceng menyapa mereka sambil merendahkan Toto yang hanya merasa hebat. Si Enceng meminta mereka untuk meninggalkan Toto dan bergabung dengan dirinya agar dapat dijaga dengan baik. Sontak saja mereka bertiga jadi geram dan langsung melotot penuh amarah. Jelas si Enceng jadi ketakutan dan kabur meninggalkan mereka. 3人まとめて面倒見てやるよ。 D ランクの俺んとこ来ね。 Hidup Toto. Berisik otak, berisik. Ya, lantas mereka menyemangati Toto yang menjadi murung mendengar kata-kata si Enceng. Toto membayangkan pertarungannya dengan Monster Slam dan Toto merasa sedikit kesulitan menyelesaikan misi yang dianggap mudah oleh orang lain. Namun Toto merasa bahwa jalannya itu masih panjang dan Toto berharap bisa menjadi lebih kuat bersama mereka yang telah memilihnya untuk menjadi ketua kelompok. Hidup otak, hidup Toto. Hidup Toto. Malu sama penonton. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Toto dan 3 ciwi cantiknya sudah berada di kota Dosa yang kini wilayahnya menjadi kecil. Lantas para ciwi melakukan suit untuk memilih giliran siapa yang akan mendapatkan giliran membunuh pahlawan hari ini. Namun Toto malah menganggap mereka jadi lebih akrab. Tampaklah Goa yang mendapatkan giliran untuk membunuh Toto mengajaknya untuk makan bersama berduaan. Jelas Toto langsung tersipu malu karena makan bersama berduaan itu artinya berkencan. Untungnya Toto masih bertahan kagak pingsan. Semangat Toto, botak mendukungmu. Berisik. Namun apa yang terjadi ketika ada gesekan hangat, Toto langsung pingsan. Ya, Toto. Tak jauh dari tempat itu, Acil dan Ane memperhatikan Goa yang pura-pura mengajak kencan Toto agar membuatnya lengah. Mereka tahu Goa itu tidak akan membunuh Toto. Oleh sebab itu, mereka harus membunuh Goa terlebih dahulu. Nah, untungnya Toto tidak pingsan secara total. Jadinya mereka tetap makan bersama di sebuah kedai. Secara diam-diam Goa memasukkan ramuan pada minuman Toto. Namun ketika Toto meminumnya tidak terjadi apa-apa. Yang ada Toto malah berhayal berbicara keren layaknya seorang pujangga. Dan seperti biasa kenyataannya itu Toto malah nyengir. Nah, karena merasa tidak mempan, Goa memberikan cilor yang sudah dibumbui dengan ramuan rahasianya, di mana ramuan tersebut akan membakar otak dengan perasaan terbang dan paranoid. Namun lagi-lagi Toto malah tersenyum mengerikan pada Goa. Lantas Goa memberikan makanan baru yaitu sandwich golem dengan dosis yang lebih tinggi. Akan tetapi tetap saja tidak berefek apa-apa pada tubuh dan pikiran Toto. Hingga Goa jadi kebingungan bagaimana cara membunuh Toto tanpa menyentuh. Selintas Goa jadi teringat masa kecilnya yang tidak pernah dicintai oleh siapapun. Lantas Goa menembak Toto untuk menjadi anjing peliharaannya. Namun Toto menolak permintaan Goa. Jelas hal itu membuat Goa menangis sedih dan meminta Toto untuk tidak membencinya. Air mata Goa terus mengucur hingga membasahi melonnya. Duh, kenapa harus membasahi melonnya sih? Harusnya pipinya, Sat. Sabar bang, ini bagus bang. Bagus parah lu, Sat.
Nah, agar tidak pingsan, Toto menggigit tangannya sambil mengatakan bahwa dirinya tidak akan membenci Goa karena Goa dan yang lainnya sangat berharga bagi Toto. Sontak saja hati Goa langsung tersentuh. Lalu ketika Goa mengucapkan terima kasih sambil menunjukkan senyum yang imut, akhirnya Toto tak kuasa dan langsung pingsan lagi. Aduh Toto. Tapi sepertinya sudah mulai muncul getaran cinta ya pada diri Goa. Tak lama berselang, Goa membangunkan Toto dan mengajaknya untuk berkumpul dengan Achiel dan Anne. Akan tetapi Toto kembali pingsan setelah melihat tangannya yang terluka telah dibalut dan mendapatkan sun jauh dari Goa. Ya, singkat cerita mereka pun bertemu dengan Achiel dan Anne. Namun mereka melihat Goa dan Toto merasa semakin dekat, apalagi Goa mengatakan bahwa dirinya sangat menikmatinya. 私と一緒の部屋ね。マジでデートしただけじゃないだろうな。近くないですか、距離感。 Esok hari pagi pun tiba. Kali ini mereka tidak melakukan sweet. Itu karena hanya Anne yang belum mendapatkan giliran. Mereka semua setuju dengan giliran Anne yang akan membunuh Toto hari ini. Sebelum pergi, Goa hanya mengatakan semoga beruntung. Dengan kata lain, Toto terlalu kuat untuk dibunuh dan jangan sampai terjadi benci jadi cinta. Singkat cerita, Anne dan Toto berjalan untuk menjalankan misi mencari tanaman obat. Anne beralasan bahwa obat tersebut akan digunakan oleh Achiel dan Goa yang sedang berada di penginapan karena sakit perut. Mereka berdua berjalan tanpa sepatah kata pun karena mereka berdua sama-sama tidak bisa berbasa-basi busuk. Dan ternyata mereka berdua nampak grogi. Apanya bang? Enggak cuman doang. Gak jelas lu bang. Lu yang gak jelas botak, ganggu mulu lu. Kita harus serius ya. Ya lanjut. Sementara itu Achiel sangat senang menikmati es krim yang direkomendasikan oleh Goa. Dan sebagai gantinya Achiel tidak akan membunuh Goa setelah memasukkan ramuan pada es krim Achiel. Achiel telah menetralkan obat Goa yang dimasukkan ke dalam es krim dengan sihir penetralnya hingga mereka saling mengetahui kehebatan masing-masing. Tidak lama kemudian, seorang pimpinan perampok bernama Aceng mengganggu obrolan mereka. Di sana Aceng marah-marah sambil memperlihatkan para pegawai yang sudah diikat. Aceng bilang bahwa komplotannya sedang merampok toko tersebut. Akan tetapi, Achiel dan Goa malah santai tidak peduli dengan kata-kata Aceng. Tak lama bos bandit yang bernama Agus Codet menakuti mereka berdua. Agus bilang bahwa dirinya adalah petualang peringkat B. Namun Goa dan Achiel malah tersenyum dan kembali ngobrol. Sontak Agus Codet langsung menyerang, namun dia malah terpental dari sihir Achiel. Agus tidak menyerah dan langsung kembali menyerang hingga mejanya hancur. Lantas Achiel langsung mengeluarkan sihir iblisnya. Jelas saja si Agus ketakutan dan langsung memanggil anak buahnya untuk menyerang. Tapi mereka malah sudah menjadi budaknya Goa. Dan dalam sekejap Achiel menyerang si Agus hingga tumbang. Tampaklah para pegawai es krim berterima kasih pada Achiel dan Goa karena telah membantu menumbangkan perampok tokonya. Kemudian Goa meminta mereka untuk melaporkan para penjahat pada serikat agar mereka mendapatkan imbalan untuk memperbaiki tokonya. Dan untuk membalas kebaikan Goa dan Achiel, mereka menawarkan makan siang gratis pada Goa dan Achiel. Namun Achiel berbisik pada Goa agar mereka dapat melupakan semua kejadian tersebut. Hal itu dilakukan agar kekuatan mereka tidak tersebar dan diketahui oleh pahlawan Toto. Lantas Goa menyebarkan ramuan khusus penghilang ingatan. Di sana Achiel sangat memuji Goa yang hebat karena si Raja Iblis pun tidak bisa menghilangkan ingatan seseorang. Maka dari itu Achiel ingin belajar meracik ramuan dari Goa. Goa pun setuju untuk gencatan senjata mereka dan akan mengajarkan Achiel untuk membuat ramuan tersebut. ちょっと興味が出てきました。趣味が役に立ったにゃ。一緒にやってみようか。 Di sisi lain, Toto terus bergumam di dalam hatinya karena tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sementara Anne merasa bosan karena nggak kuat pengen urut samsu sama Cikopai. Nah, tidak lama kemudian Toto mulai memberanikan diri untuk bertanya perihal kesukaan Anne. Tapi si Anne malah keceplosan bilang suka minum dan uang. Alhasil mereka jadi canggung lagi. Lantas Anne memberanikan diri untuk menanyakan perihal luka di wajah Toto. Seketika hal itu membuat Toto terdiam hingga membuat Anne menjadi merasa bersalah. Dengan wajah sedih, Toto pun bercerita bahwa luka tersebut disebabkan oleh serangan monster buas.
Bahkan monster tersebut telah menghancurkan rumah, keluarga, dan kepercayaan dirinya. Meski begitu, Toto tidak memiliki balas dendam sedikit pun. Hanya saja Toto ingin mengembalikan kepercayaan dirinya bahwa dirinya masih manusia yang mempunyai harga diri. Ya, Ane sadar bahwa Toto memiliki masa lalu yang pilu. Namun Ane tetap akan melaksanakan misinya. Lantas Ane meniup kuping Toto hingga ngaberi gidik dan langsung pingsan. Nah, Ane yang memiliki skill pencipta senjata langsung menciptakan sebuah bom yang dapat menyesuaikan dengan targetnya. Lebih jelasnya, bom tersebut akan membesar dan jauh lebih kuat sesuai dengan kekuatan yang dimiliki target. Namun apa yang terjadi ketika ditempelkan pada Toto? Bom tersebut malah terus membesar hingga membesar sangat besar melebihi ekspektasi Ane. Dan di waktu yang bersamaan, tampaklah Achiel sedang belajar ramuan dengan Goa. Namun Achiel malah salah memasukin bahan ramuan hingga mereka panik karena ramuan tersebut akan meledak. Sementara itu, Ane nampak panik dan berasumsi bahwa dirinya tidak akan dapat menghindari ledakan yang dihasilkan oleh bom tersebut. Dengan gerejep, Ane memotong bom yang menempel pada tubuh Toto. Lantas, membangunkan Toto untuk melemparkan bom tersebut dan... Ya, sungguh edannya bom tersebut bisa menghancurkan setengah gunung. Dan Ane malah jadi terpesona dengan Toto yang rela melindunginya. Dan seperti biasa, Toto langsung pingsan melihat gadis cantik yang tersenyum. マジでありがとうなトト。Tidak lama berselang, mereka pun kembali pulang dengan membawa tanaman obat. Ane berbohong bahwa ada seekor monster yang telah meletakkan bom pada tubuh Toto. Namun Ane bergumam di dalam hatinya, seandainya bom tersebut tidak segera dipotong, maka bom tersebut pasti akan terus membesar. Di sana Ane sempat bertanya-tanya, sekuat apakah Toto Siregar? Nah, ketika bertemu dengan kedua ciwi lainnya, Toto langsung terkejut melihat pakaian dan tubuh mereka yang berantakan. Hidup Toto! Hidup bang, hidup bang, hidup. 何があったんだ。本当にひどい目に遭いました。お構いなく。そんなこと言わないでまさか。 Esok hari pagi pun riweuh. Kali ini mereka semua nampak semakin lebih akrab, di mana mereka saling bekerja sama untuk menaklukkan misi membasmi tikus Konoha. みんなしびれちゃって援護します。まだいますわよ。 Tidak lama kemudian mereka direkomendasikan untuk menaikkan level dari level E ke level D dari pihak kantor pegadaian, di mana mereka harus menaklukkan sebuah dungeon yang akan menguji ikatan kerjasama mereka. Jelas saja mereka kaget ikatan seperti apa yang akan mereka uji. Nah, singkat cerita, mereka pun sudah berada di dungeon yang harus mereka taklukkan bersama-sama. Misi mereka harus sampai ke lantai paling bawah dan membawa bukti bahwa mereka telah menyelesaikan misi. Para ciwi terlihat sangat akrab dan semangat untuk menyelesaikan misi tersebut. Padahal sebelumnya mereka itu tidak tertarik untuk menyelesaikan misi untuk menaikkan level. Ternyata di dalam benak mereka masing-masing sudah merencanakan untuk saling membunuh satu sama lain. 密室だよね。考えることは同じでしょう。大チャンスだな。ま、やるけど。 Tidak lama kemudian mereka sudah berada di depan pintu pertama untuk melakukan pengujian mereka. Mereka akan diuji kerjasama antara pahlawan dan si penyihir untuk membuka pintu tersebut. Lantas Achiel yang merupakan penyihir memasukkan tangannya sambil mengeluarkan sihirnya. Di sana Achiel beralasan tidak bisa membuka pintu tersebut. Lantas Toto memasukkan tangannya untuk mengisi dengan stamina pahlawan hingga akhirnya pintu tersebut terbuka. Akan tetapi Toto merasa kehilangan banyak stamina di tubuhnya. Dan ternyata Achiel lah yang telah mencuri stamina Toto agar Achiel dapat menyerang Toto saat Toto menjadi lemah. Namun secara tiba-tiba Ane memulihkan stamina Toto dengan sihir pemulihan yang dimilikinya. Sontak saja Achiel kecewa dengan Ane dan Goa yang ternyata mengetahui niat Achiel.
Ternyata mereka semua sudah sepakat akan saling membunuh dan saling menghalangi tujuan mereka masing-masing. Aduh, aturan macam apa ini ketua? Nah, kemudian mereka melewati ujian kedua, yaitu harus melewati ruangan api tersebut secara bersama-sama. Aneh yang melihat peluang untuk melaksanakan aksinya pura-pura mundur sambil mengeluarkan bom di punggungnya. Karena api di sana bisa memicu ledakan yang sangat dahsyat. Akan tetapi dalam sekejap Acil menghilangkan api dengan sihirnya karena dia tahu Aneh sedang merencanakan sesuatu. Ya, gagal lagi. Ini aturan macam apa ketua? Iya bang, kan harusnya mereka bekerja sama bang. Ya, mungkin inilah ya pelajaran buat kita bahwa satu istri itu sudah cukup karena susah banget bikin ciwi pada akur. Bener bang, setuju bang. Hidup Toto bang. Berisik lu, berisik. Ya, lantas mereka memasuki ujian ketiga, yaitu ruang kegilaan, di mana ruangan tersebut dipenuhi dengan asap yang dapat menyebabkan semua orang yang melewatinya dapat berhalusinasi. Disitulah Goa memiliki kesempatan untuk membunuh semuanya dengan ramuan yang lebih kuat. Akan tetapi Aneh dan Acil sudah kebal terhadap ramuan Goa, karena ternyata mereka itu sudah menyiapkan penangkalnya. Toto yang melihat para ciwi semakin akrab jadi tambah senang dan tambah bersyukur. Namun di dalam benak mereka masing-masing, mereka itu sudah siap untuk saling membunuh dengan cara yang lebih brutal. やっぱり邪魔だ。万一誰かと相打ちになって Tidak lama mereka memasuki ruangan ujian selanjutnya. Akan tetapi ruangan tersebut terdapat 3 pintu yang harus mereka lewati. Aneh yang sangat menyukai harta karun langsung mengajak Toto untuk memasuki pintu pertama. Kemudian Acil meminta Toto untuk memasuki pintu kedua, yaitu pintu kejayaan. Sedangkan Goa mengajak Toto untuk bersenang-senang dengan memasuki pintu ketiga, yaitu ruang kenikmatan. Sontak saja Toto menjadi bingung harus pilih yang mana. Ketiganya itu sangat menggoda sekali teman-teman. Hidup Toto. Berisik lu. Ya, di sana Toto jadi semakin bingung ketika mereka bertiga mengeluarkan semua kekuatan masing-masing untuk bersiap bertarung. Selintas Toto teringat dengan kata-kata penjaga dungeon yang memberitahukan perihal misi yang harus mereka selesaikan, yaitu di lantai paling bawah. Sontak Toto langsung menghancurkan lantai hingga mereka semua terperosok jatuh ke bawah. Nah, tidak lama kemudian muncullah seorang kakek-kakek berjulukan si kaki geledek. Namun gimana ya, itu jalannya kok kayak inces gitu ya, gak sesuai dengan pala botaknya. Maksudnya nggak sesuai dengan kumisnya. Halah bang, pura-pura salah lu bang. Gila, cuma bercanda botak. Halah bacot bang, dasar abang sapi gelondongan bang. Ketumar bubuk, berisik lu. Yo, lanjut. Ya, ternyata si kakek itu merupakan penguji terakhir untuk mereka, karena mereka telah berhasil dengan selamat menuju dungeon lantai bawah. Yang padahal Toto hanya kebetulan membawa mereka dengan menghancurkan lantai. Lantas si kakek geledek meminta mereka untuk menyerangnya 1 kali agar mereka mendapatkan bukti penyelesaian misinya. Tapi ternyata si kakek geledek ini normal bro. Soalnya ketika lihat melon, matanya itu langsung melotot kayak penonton kita di rumah. Jelas saja tatapan si kakek membuat para ciwi marah. Sontak Toto maju ke depan karena dia sendiri yang akan melawan si kakek. Dan ternyata pertarungan mereka itu benar-benar sangat edan. Nah, karena ketiga ciwi merasa kesal melihat pertarungan mereka seimbang, akhirnya mereka akan membantu Toto untuk bertarung bersama dengan mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Namun ternyata mereka bertiga malah mentransfer kekuatan mereka pada si kakek agar si kakek jadi lebih kuat dan overpower untuk mengalahkan Toto. Namun apa yang terjadi? Ya, hanya dengan 1 pukulan saja cangkeng si kakek langsung patah tak berdaya. Hal itu membuat ketiga ciwi jadi bete. Namun selintas Acil merasakan aura kehadiran seseorang di atas ruangan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka telah berhasil menyelesaikan misi naik peringkat mereka menjadi level D. Di sana Toto merasa khawatir dengan kebersamaan mereka saat memperebutkan pintu masuk. Lantas mereka mengatakan bahwa saat itu mereka itu telah terkena efek asap halusinasi. Kemudian mereka pura-pura akur kembali dengan semangat. Tapi mereka bertengkar kembali untuk saling menyerang di saat Toto tidak memperhatikan mereka. Aduh, muka dua semuanya botak. Gak apa-apa bang, ini seru bang.
Ya, hingga akhirnya mereka pun mengajak Toto untuk makan sambil merayakan kemenangan dan mempererat ikatan mereka. Nah, ketika di kedai, Toto terpaksa minum Orson agar tidak pingsan. Di sana Ane sangat merasa senang karena dapat minum Orson bersama mereka. Namun hal itu justru malah membuat mereka merasa heran karena Ane mengaku sebagai seorang pendeta kok minum Orson. 1 jam kemudian, mabuk Ane semakin parah hingga Ane ingin menganggap Acil sebagai adiknya. Berbeda dengan Goa yang sangat ingin bersenang-senang dengan Toto. Akan tetapi, Toto telah lama pingsan karena tidak kuat dengan godaan melon Goa. Ya, di sana Ane mencoba menggoda Acil agar Acil mau minum Orson bersama. Namun Acil menolaknya mentah-mentah. Tapi di saat Goa menawarkan Orson campuran, Acil jadi senang dan akhirnya dia ikut minum. Alhasil situasi jadi semakin kacau karena Acil malah jadi rehe. Nah, karena melihat mereka sudah mabuk, Goa langsung mengajak mereka untuk bertarung dengan mengeluarkan suntikan. Akan tetapi, Goa ternyata tidak sungguh-sungguh. Yang ada Goa itu malah merasa senang dapat berbicara jujur dengan mereka tanpa harus memberikan ramuan atau efek khusus. Hingga akhirnya mereka pun mabuk bersama sambil mengeluarkan isi hati mereka yang sama-sama kesepian karena tidak mempunyai teman. Bahkan mereka mengungkapkan dengan jujur bahwa mereka sangat menyukai pahlawan Toto. 好きかみんなでせーので言わない51めっちゃ好きじゃんモネちゃん Tidak lama kemudian mereka pun membangunkan Toto dari pingsannya. Toto merasa senang melihat mereka sudah akrab kembali. Kemudian mereka meminta Toto untuk mengatakan kata-kata penutupan perayaan mereka. Lantas Toto meminta maaf pada mereka karena sering pingsan. Akan tetapi Toto berjanji akan selalu melindungi mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah Goa dan Ane tertidur dengan gaya masing-masing. Sedangkan Acil tidak bisa tidur. Itu karena dia menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dan ternyata orang itu bernama Happy Q Neire, seorang penjaga elit bangsa iblis. 出てきていいですよお久しぶりですハッピーキューネイレにございます day.